Halo sahabat Green, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam Green Concern kerjasama Media Indonesia, Tempo TV dan juga Green Radio. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ada Bintang Krisanti yang menemani saya sebagai co-host dari Media Indonesia. Apa kabar Bintang? Baik, Eka, apa kabar? Baik juga. Dan kali ini kita akan berbincang soal berdaya dan lestari dengan pupuk bokasi ya. Iya sahabat Green, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi itu bukanlah sesuatu yang baru ya. Salah satunya adalah dengan mengolah menjadi pupuk organik. Selama ini kita mengenal pupuk kompos gitu. Dan kali ini ada pupuk bokasi. Apa ini pupuk bokasi? Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenalnya lebih jauh bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Umum Yayasan Benih, Faisal Yusuf di sebelah saya. Apa kabar, Pak? Oh, baik ya. Baik, kita akan berbincang banyak tentang pupuk bokasi ini ya. Baik, Tapi oke. sebelumnya kita akan bertanya dulu ke Bintang dari Media Indonesia yang akan menjelaskan kenapa concern terhadap isu ini, Bintang. Ya, ini kita lihat pelatihan tentang pembuatan pupuk bokasi ini memang penting untuk di Jakarta ya, karena kita tahu sampah Jakarta itu kan produksinya sekitar 6.500 ton per hari dan yang organik itu mendominasi karena yang plastik itu hanya sekitar 13%-nya. Nah, ini kan semua sekarang persepsinya masih ya sudah sampah dikumpulkan, dibawa oleh Pemprov, dibawa ke TPA begitu. Nah, ini kan jadi penumpukan di sana, padahal itu sebenarnya bisa diselesaikan di rumah tangga masing-masing. Salah satunya tadi dimanfaatkan jadi pupuk organik. Nah, selama ini kan masyarakat sudah tahu tentang pupuk kompos itu sudah lama sekali. Tapi memang pembuatan pupuk kompos ini walaupun sudah lama, ternyata tidak banyak juga yang mengerjakannya karena lama. Biasanya itu pupuk kompos paling prosesnya itu ya? Ya paling cepat 3 bulanan. Lalu ada metode lain adalah pupuk bokasi. Ini mungkin nanti Pak Faisal bisa menjelaskan lebih detail. Ini sebenarnya juga dari luar negeri, metodenya dari Jepang ya Pak ya. Dan sudah lama juga tapi kurang disosialisasikan. Padahal ini bisa lebih cepat, bisa mungkin hanya sekitar 1 bulan itu udah jadi pupuknya. Nah, ini kan sesuatu yang bagus. Itu tidak akan sia-sia karena kalau tidak dijual ya bisa dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Intinya tadi adalah memang ini tugas kita bersama untuk mengurangi sampah Jakarta. Jadi ketika Media Indonesia mendengar tentang pelatihan yang dilakukan Yayasan Benih, kami pikir ini bagus sekali gitu. Jadi bertanam sendiri dengan pupuk sendiri Ya, ya, kalau seandainya kita bisa melakukannya. Nah, ini pupuk bokasi itu seperti apa sih Pak? Pupuk bokasi itu sebenarnya semacam pupuk kompos ya. Cuma nama bokasi itu berasal dari bahasa Jepang, artinya perubahan yang berkelanjutan. Jadi pupuk bokasi itu bahasa Jepang ya aslinya. Nah, kebetulan ini sudah ada ya konsep ini, metodologi ini sudah lama sekitar 5 tahun yang lalu. Cuma emang masyarakat dan pemerintahnya belum familiar ya dengan konsep pupuk bokasi ini. Jadi pada intinya pupuk bokasi ini adalah mencoba mendayagunakan sampah-sampah organik ya, sampah-sampah yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang pernah hidup lah ya, kecuali plastik atau logam. Itu diolah dengan ada 6 bahan campuran, bahannya air, bakteri aktivator itu mereknya macam-macam, ada IM4, Starbio, Katalek, ada gula Jawa merah yang dicairkan, terus ada dedek atau bekatul ya. Menarik banget ini buat ibu-ibu ini. Ya, terus ada sampah organiknya dan ada pupuk bokasinya sudah jadi sebagai starter, sebagai percepatan. Bentuknya gitu. seperti apa karakteristiknya? Karakteristiknya sama seperti pupuk-pupuk yang lain pada umumnya ya. Tapi model pupuk bokasi ini lebih cepat, sekitar 1 bulan. Yang pertama, yang kedua sebagai perbandingan kalau kita kita pupukin tanaman ya atau padi ya yang butuh 1 ton pupuk, dengan pupuk bokasi cuma butuh 0,5 ton. Jadi unsur haranya sangat banyak dan hanya butuh setengahnya. Jadi sangat efektif sekali sebenarnya. Oke. Nah, tadi itu kan ada bioaktivator itu ya Pak ya. Kayaknya itu yang membedakan dengan pupuk kompos ya. Benar. Nah, tapi itu berarti orang mendapatkannya bagaimana? Bakteri aktivator itu sebenarnya bisa dibeli ya, IM4 ya, atau di pasaran itu berbagai macam merek ya, ada Katalek, IM4, ada Starbio. Cuma kalau mau dibuat sendiri, nggak mau keluar uang, ya itu bisa sebenarnya. Gimana dengan ada 2 model. Ya. Yang pertama bangun jam 5 pagi ya,
jangan sikat gigi. Ini meludahkan aja, kayak ngeludah Dikumpul itu ya. ya. Meludah, dikumpulin ya, terus dikasih gula Jawa cair, iya Harus diaduk. berapa banyak Iya, ngeludahnya iya. tapi. Cuma masalahnya ya kalau mau bikin banyak ya itu harus ditadangin itu satu RW Masing-masing itu. orang gitu Iya, ya. masing-masing Harus- orang. oke. Atau yang Repot kedua, modal yang kedua kalau nggak mau modal juga, yaitu beli daging sapi ya. Daging sapi itu direbus, ya direbus. Daging sapinya dimakan buat sate. Air kaldunya sebenarnya itu sama karena dia terdapat bakteri juga di situ. Air kaldunya itu dipisahin, itu dikasih gula Jawa cair juga. Nah itu fungsinya sama dengan bakteri aktivator. Atau ya kalau mau gampangnya beli di pasaran udah banyak begitu Ya, ya. beli di pasaran sudah itu sekitar 25.000 lah. Satu botol gitu Satu ya? botol 1 liter cukup buat 10 ton sampah. Oh, 10 banyak ton juga. sampah. Iya, Ada unsur gula merahnya juga itu untuk apa sebenarnya? Ya, gula Jawa merah itu sebenarnya fungsinya untuk jadi bakteri di dalam 1 liter itu ya di dalam botol itu mereka lagi tidur. Jadi fungsinya bakteri gula Jawa merah yang sudah cair itu adalah untuk membangunkan bakterinya. Iya, jadi kalau dicampur bakterinya bangun dan itu harus dicampur dengan air perbandingannya 1:1 ya. Dan tangan kita dan harus diaduk dengan tangan. Ya, kenapa dengan tangan? Karena di dalam tangan kita itu udah terdapat bakteri. Jadi kita menambahkan bakteri ke dalam larutannya tadi. Jadi jangan cuci tangan pakai sabun antibakteri Iya, itu ya jangan kalau cuci mau tangan. bikin pupuk. Iya, jangan diaduk pakai kayu, jangan pakai sarung tangan, ya cukup dengan tangan aja. Jadi cara buatnya cuma diaduk-aduk aja Cuma pakai diaduk-aduk tangan ya? aja, iya. Lalu Cuma diaduk-aduk aja. didiamkan. Didiamkan selama 10 menit lah, 10 sampai 15 menit. Nah, kita siapkan sampahnya, terutama sampah-sampah organik ya. Sampah-sampah organik itu bagi yang belum mengetahui sampah-sampah organik atau lupa, itu sampah yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang pernah hidup ya. Gampang ingatnya. Termasuk juga kertas. Karena kertas berasal dari pohon kan. Jadi dia termasuk sampah organik. Jadi itu tuh kita siapkan sampahnya segi 4. Semakin banyak semakin bagus. Ya, terus kita ciprat-ciprat. Ciprat-ciprat ya? airnya yang sudah larutannya sudah kita diamkan selama 10 menit, kita ciprat-ciprat ya. Terus kita kasih dedek di atasnya, ditaburkan dedek atau bekatul di atasnya. Terus di atasnya lagi kita kasih pupuk bokasi yang sudah jadi sebagai starter. Ya, terus masukin lagi sampahnya. Masukin sampahnya, terus ciprat-ciprat lagi dengan air. Terus tambahkan lagi dedek di atasnya. Kayak bikin kue ya. Agar berapa Bikin tingkat kue gitu? lapis. Kue lapis. Iya. Nah, tapi ini Pak, banyak yang bilang juga di masyarakat bahwa kan ya kalau sampah rumah tangga itu udah susah dipisahin ya, apakah yang sayuran, apakah nasi, terus nanti ada sisa makanan yang mengandung minyak dan segala macam. Ada yang bilang itu perlu dipisahin yang mengandung minyak karena membuat pupuk itu jadi jelek. Nah, gitu. sementara itu menjadi kendala juga karena kalau ibu-ibu ya udah sampah ya Iya, udah jadi susah. satu, Iya. disuruh pisahin lagi Iya, nih benar. kapan ngebuat pupuknya Iya, gitu. benar. Kalau konsep pupuk bokasi, kita hanya mengenal 2, sampah organik, anorganik. Jadi sampah anorganik itu dipisahin karena itu nggak bisa didaur ulang, itu tunggu waktu Yang 100 tahun ya, yang plastik, plastik yang dan gelas, logam ya. Nah, sampah-sampah organik itu bisa semua diolah menjadi pupuk bokasi. Sampai yang tulang ikan, pala ikan peda, jengkol, Yang mengandung minyak semua kertas, bisa ya? Iya. Tapi bagusnya komposisinya itu 20% dari sampah kering, 80% sampah basah. Jadi lebih bagus seperti Supaya itu. seimbang gitu ya? Supaya seimbang. Tapi pada intinya tidak ada kata tidak berhasil dalam pembuatan pupuk bokasi. Yang ada tertunda. Biasanya jadinya cuma sebulan, tapi ini karena Agak mungkin lebih salah panjang. treatmentnya, Oh, jadi oke. bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tapi pada akhirnya itu pasti berhasil ya, pasti berhasil. jadi Pada pupuknya intinya ya. selalu pasti berhasil.